Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, benarkah kita merindukan kebenaran? Bacaan firman terambil dari 2 Tawarik pasal 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi Raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran. Hidup dalam kebenaran tidak mungkin terpisahkan dengan merindukan kebenaran. Karena tidak mungkin seseorang akan melakukan kebenaran apabila tidak didahului dengan rindu akan kebenaran. Idealnya memang demikian, tetapi Alkitab telah mencatat bahwa ada seorang raja yang dari mulutnya menyatakan rindu akan kebenaran, tetapi ternyata sesungguhnya tidaklah demikian. Kisah Alkitab yang menceritakan tentang Raja Ahab yang adalah raja kerajaan Israel Utara, yaitu Israel yang mengajak Raja Yosafat yang adalah raja kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, untuk memerangi Ramot Gilead yang merupakan salah satu kota utama suku Gad yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Apalagi sudah menjadi besan Ahab, maka Yosafat pun tidak bisa menolak ajakan Raja Ahab. Yosafat menyetujuinya, tetapi ia terlebih dahulu mau mengetahui apa yang menjadi maunya Tuhan melalui seorang nabi Tuhan. Maka Ahab pun mengumpulkan 400 nabinya dan bertanya kepada mereka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mendengar apa yang mereka sampaikan, Raja Yosafat ternyata mengetahui bahwa apa yang mereka sampaikan walaupun kedengaran baik dan menyenangkan, tetapi bukanlah suara kebenaran atau bukanlah suara Tuhan. Yosafat pun bertanya kepada Ahab, kalau ada seorang yang benar-benar nabi Tuhan sehingga olehnya bisa mendengar petunjuk Tuhan. Ternyata ada seorang Nabi Mika bin Yimla, tetapi Raja Ahab sangat membencinya karena menurutnya setiap firman yang disampaikan Mika bin Yimla selalu yang jelek, bahkan selalu tentang malapetaka. 1 Tawarik 18 ayat 7. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Setelah semua Nabi Ahab bernubuat bahwa perjalanan mereka untuk memerangi Ramot Gilead pasti berhasil dan beruntung, maka Nabi Mika bin Yimla pun dipanggil untuk bernubuat. Ketika Nabi Mika bernubuat yang sepertinya isinya sama dengan ke-400 nabi palsu tersebut, maka Raja Ahab pun berkata dengan menegaskan, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Artinya, Raja Ahab tersebut mau dan rindu kebenaran, tetapi ia tidak percaya dan tidak mengasihi kebenaran. Terbukti ketika Nabi Mika menyampaikan apa yang sesungguhnya kebenaran, bahwa mereka akan alami kekalahan dan Ahab akan mati. Ia pun ditampar oleh Sedekia, salah satu dari 400 nabi palsu tersebut, dan kemudian diperintahkan oleh Ahab supaya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan hanya diberikan roti dan air serba sedikit sampai ia kembali. Dan terbuktilah kebenaran yang disampaikan Nabi Mika benar-benar terjadi. Mereka mengalami kekalahan dan Ahab pun sekalipun mencoba untuk mengelabui dengan cara menyamar, ia terluka dan mati oleh panah yang dilepaskan musuh dengan cara sembarangan. Ayat 28-34. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, kisah tersebut sesungguhnya menggambarkan tentang kehidupan banyak orang Kristen yang tidaklah tulus dan sungguh-sungguh merindukan kebenaran dan mau hidup dalam kebenaran. Mereka hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang menyenangkan telinga dan hati mereka saja. Apabila firman Tuhan terasa keras untuk menegur dan menemplak supaya bertobat dan berubah, mereka malah tersinggung dan sakit hati. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Amin. Tuhan Yesus memberkati.